yang terhormat, perkenalkan saya Hasna Akas, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 jurusan Tata Busana. Pada hari ini, 5 Oktober 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja dengan materi Sistem Penjualan dan Strategi Perhitungan Harga Jual Busana Rumah. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang akan pimpin doa hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, semuanya bisa mengikuti pembelajaran ya. Walaupun kita sudah bisa bertatap muka, tapi corona masih ada. Jadi tetap gunakan masker kalau kita sedang berada berkumpul di dalam ruangan seperti ini. Oke. Berarti kali ini kalau semuanya hadir dalam kondisi sehat? Sehat, Bu. Sehat ya. Kita akan mulai pembelajaran. Oke, baik. Kamu perhatikan di depan. Kalau kamu lihat gambar di depan, apa yang ada di dalam pikiran kamu? Orang penjual Tawar-menawar di pasar ya? Iya. Pasar di pasar. Di mana biasanya kamu beli baju? Pasar Kranji. Kranji. Oke, ini kayak di pasar Kranji. Terus kalau yang di atas? Online. Online shop ya. Kalau sekarang kita bisa belanja baju nggak cuma di pasar. Tapi sekarang banyak Shopee, ada di Facebook, ada di TikTok gitu ya, jadi media online. Nah kalau di sebelahnya, sebelah kanan, pasar swalayan, department store. Kalau di pasar department store atau di mall ya biasanya ya, sama nggak sih harganya baju yang kamu beli di pasar Kranji? Beda. Apa bedanya? Bisa ditawar. Kalau yang di mall nggak bisa ditawar. Iya. Harganya udah ada pasti gitu ya, nggak boleh ditawar. Tapi kalau di pasar Kranji bisa ditawar, lebih murah. Iya. Lebih murah pasar Kranji apa di department store? Pasar Kranji. Kalau pas ada diskon? Sama. Bisa nggak sistem yang lain yang kamu tahu? Dibeli. Dibeli mama bu, nggak pakai gitu ya. Kalau kamu bisa buat ya. Yes. Kalau Anda suruh milih, tadi kamu maunya di pasar Kranji karena harganya jauh lebih murah. Kalau di mall, kenapa sih harganya bisa jauh lebih mahal? Ada yang tahu nggak penyebabnya? Kualitasnya gimana? Oh, jadi kalau di pasar Kranji pasti kualitasnya lebih jelek daripada yang di mall. Terus apa dong? Nama Brandnya. Jadi kalau di pasar Kranji itu biasanya produk-produk yang dijual itu dia lokal gitu ya. Atau misalnya buat sendiri, di garment terus dijual. Tapi kalau yang di mall, misalnya di Matahari, departemen store lain, mungkin punya merek tertentu yang sudah kamu kenal, sudah kamu tahu, yang di pasar Kranji itu nggak dijual gitu ya. Masalah yang mau kita angkat hari ini, atau yang kita akan bahas pada hari ini. Jadi kamu sudah bisa melihat perbedaan dari setiap gambar tentang sistem penjualan yang ada di pasaran. Jadi kita bisa beli baju nggak cuma di pasar Kranji, nggak cuma di mall. Sekarang berkembang ke media online. Ada yang dari Facebook, ada yang dari TikTok, ada juga yang dari mana lagi? Shopee. Tokopedia. Jadi banyak kemudahan yang ditawarkan pada saat kita ingin memperoleh sebuah barang. Ya kan? Itu adalah sekarang perkembangan situasi teknologi yang ada saat ini. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran sistem penjualan dan strategi penetapan harga jual busana rumah. Kalau kamu mau belajar tentang sistem penjualan seperti yang sudah kamu sebutkan tadi, kira-kira tujuannya untuk apa?
mendapat keuntungan. Kalau kita mau belajar sistem penjualan, berarti kita mau mendapat keuntungan. Keuntungan dari apa? Penjualan. Dari penjualan. Jadi kalau kamu mau jual barang, terus kamu berharap keuntungan dari sistem penjualan yang ada, gitu ya. Terus apa lagi? Modal. Oh, memperkenalkan brand yang kita punya, gitu. Oke. Nah, ada lagi nggak? Kita akan belajar tentang strategi, berarti cara, bagaimana cara kita untuk membuat harga jual kita tuh bisa masuk ke pasaran. Pertama adalah tentang bagaimana memilih sistem penjualan dengan tepat. Jadi kamu harus tahu sistem penjualan yang ada di pasaran tuh sekarang apa aja sih? Kamu harus tahu tuh. Jadi sebelum kita menentukan harga jual sebuah produk, kita harus tahu dulu strateginya. Apa aja yang menjadi hal-hal yang mempengaruhi dari penetapan harga jual tadi. Itu ternyata ada hal-hal yang harus kita pelajari. Nah, materi pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu sistem penjualan, dan yang kedua adalah tentang strategi penetapan harga jual busana rumah. Karena kemarin kita buat di rumah ya, jadi kita sekarang mau belajar tentang strategi penetapan harga jual. Sistem penjualan. Jadi sistem penjualan itu banyak di pasaran ya, seperti yang kamu sebut tadi. Nah, hari ini kita akan bahas hanya 3 sistem penjualan. Kalau saya bahas 10 nggak selesai pembelajarannya. Yang pertama adalah sistem penjualan konsinyasi. Ada yang pernah dengar nggak kalimat itu? Pernah dengar? Sekarang kita lihat. Sistem penjualan konsinyasi itu adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan antara pemilik produk dengan penyalur dengan sistem bagi hasil. Jadi si penyalur atau yang punya barang nih, dia titipkan barangnya di toko. Tokonya kan bisa misalnya di departemen Matahari, Ramayana, atau misalnya kamu punya di mana lagi yang kamu tahu? Di Brandmo tuh ada apa sih? Matahari ya? Iya. Ada apa? Metro gitu ya? Tuh, misalnya di situ itu banyak barangnya. Ini kelebihan dan kekurangan. Perhatikan kelebihannya. Kalau kita punya barang, terus kita mau jual dengan sistem konsinyasi, kelebihan pertama adalah kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu punya toko. Terus tidak memerlukan biaya marketing yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita titipkan barang kita di depan semen store, misalnya di Matahari, barang kita otomatis akan langsung dipromosikan pada saat si Matahari ini lagi punya promo. Terus yang selanjutnya adalah penyebaran barang produk lebih cepat ke beberapa daerah. Kamu tahu kalau Matahari itu nggak cuma ada di Bekasi ya, Iya. di Jakarta ada, di Pulau Jawa banyak lah. Di hampir setiap kota dia punya toko. Dan kamu tuh udah sampai ke seluruh Indonesia. Kalau barang kamu titipkan dengan sistem konsinyasi ini, kita nggak perlu. Oke, amin sampai sini. Tapi ada kekurangannya juga. Nanti kan kekurangannya. Margin atau profit keuntungannya dipotong tinggi oleh media sosial. Terus biaya operasionalnya tinggi nih, harga jualnya berubah-ubah karena wajib mengikuti promo yang diadakan media. Jadi misalnya si Matahari ini lagi punya program promosinya yaitu 100.003 misalnya gitu ya, atau misalnya lagi diskon 50% gitu, atau misalnya diskon 20%, kita tuh harus ngikutin. Itu kekurangannya. Jadi harga jual kita bisa kan ya, kalau misalnya harga jualnya dinaikin dari biaya produksi cuma 30%. Kemarin kita udah belajar tuh, dinaikin 30%, terus si Matahari lagi punya promosi diskon 50%. Kira-kira kamu untung apa enggak? Itu yang akan kita pelajari. Oke, sistem penjualan yang kedua ada yang namanya beli putus. Bukan orang pacaran aja putus nyambung nggak? Jadi kalau kita di sistem penjualan ada yang namanya beli putus. Jadi kalau misalnya kita jual barang dengan sistem beli putus nih, kita jual barang dalam jumlah banyak, terus resiko barang itu laku atau enggak itu bukan tanggung jawab kita. Untung dia kalau misalnya kalau ternyata barang itu laku keras di pasaran, gitu, kan? Atau misalnya barangnya nggak laku, nah itu tanggung jawabnya udah nggak ada di pemilik barang. Sistem beli putus ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya adalah barang dibeli secara putus, langsung dibeli tunai,
dalam jumlah besar. Jadi biasanya produk yang dibeli itu cukup nggak cuma 10 piece, 20 piece, tapi misalnya 1000 piece. Terus biaya operasionalnya kecil, karena kita nggak mikirin apa-apa lagi kan. Makanya kita punya barang, dia beli tunai, selesai. Yang kekurangannya, barang yang dibeli eksklusif, terus margin profit yang didapat kecil. Nah ini dia diskon yang diminta pihak pembeli bisa antara 40 sampai 60%. Jadi itu adalah kekurangan dari sistem beli putus. Nah satunya lagi adalah sistem yang biasa kamu lakukan, langsung atau mandiri. Kalau kita punya sistem penjualan dengan langsung mandiri atau mandiri ini adalah sebuah sistem atau cara pemasaran produk yang mana penjual dan pembeli bertemu langsung untuk melakukan sebuah transaksi penjualan dan pembelian. Kelebihan dan kekurangannya, perhatikan kelebihannya. Margin atau profit atau keuntungan lah ya, yang didapat lebih tinggi. Kan kamu ngatur sendiri ya. Iya, Bu. Kamu mau ambil keuntungan semuanya untuk kamu. Bisa mengatur strategi promosi dengan leluasa. Jadi suka-suka kamu mau bikin promosinya seperti apa. Lebih mengerti keinginan customer. Kenapa? Karena kita kan ketemu deh sama customer. Terus customernya ngomong gini, Bu kayak gini nih bagus deh Bu kalau dibikin yang motifnya garis-garis gitu kan. Ya, kamu udah tahu tuh, customer maunya motifnya garis-garis. Atau misalnya waktu kita belajar kemarin, Ibu buat bajunya yang gede tuh ukurannya, jangan ukuran bulunya semua gitu kan. Kita langsung tahu ya keinginan customer apa aja sih sebetulnya karena kita bertemu langsung. Terus bisa antisipasi dengan cepat apabila ada barang yang tidak laku. Nah kekurangannya nih, biaya operasionalnya tinggi. Dan kalau kita mau promosi gitu ya, kita mau ini mau itu semuanya kita ini sama. Terus biaya marketingnya juga tinggi. Ya kita mau promosi kita biasa. Terus membutuhkan sumber daya manusianya yang banyak. Jadi kalau kita punya toko sendiri kan pekerjaannya banyak. Kita nggak bisa cuma titip-titip, tapi kita melakukan semua sendiri otomatis. Kita memerlukan orang yang banyak. Menjual secara langsung atau mandiri ini ada 3 cara. Yang pertama offline. Kalau offline itu bisa di toko, bisa di butik, atau di pameran dagang, UMKM tuh misalnya, gitu. Atau bazar itu bisa dilakukan namanya sistem penjualan mandiri. Bisa juga sekarang dilakukan secara online. Misalnya kamu punya website sendiri melalui Instagram, Facebook, gitu kan? Atau kamu buka reseller. Jadi kamu punya produk banyak, orang boleh beli. Misalnya kalau belinya 10, kamu udah jadi langsung jadi reseller, punya harga agak beda kalau belinya satu, gitu kan ya? Jadi sistem penjualan mandiri ini soalnya banyak. Yang kedua nih materi kita yang kedua, strategi penetapan harga jual. Jadi di strategi penetapan harga jual yang pertama harus diperhatikan adalah satu, tentukan posisi brand yang kita miliki. Kita punya merek, kita harus tahu merek kita tuh ada di posisi mana, di atas, di tengah, atau di bawah dengan barang yang sama. Mungkin barang kita bisa nggak ya disamain sama merek Hermes sama merek Hermes gitu, bisa nggak ya disamain atau enggak, barang kita tuh masih di posisinya dengan barang yang sama adanya di bawah. Medium Bu, misalnya setara apa ya merek Elizabeth, Zara misalnya gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu posisi merek brand kita, produk kita dengan produk yang sama di pasaran tuh adanya di mana. Jadi kita menganalisa dulu, jangan tiba-tiba kamu kasih harga yang tinggi gitu. Karena aku terlalu yang kamu cuman brand kamu orang belum tahu. Yang kedua nih, kan udah pernah gitu ya. Tentukan biaya tetapnya, tentukan biaya langsungnya, tentukan juga biaya tidak langsung atau pajaknya. Jadi tetap nih kalau yang kayak biaya langsung, biaya tetap, kalau biaya tidak langsung kamu udah tahu. Sekarang yang terakhir adalah tentukan markupnya atau keuntungan. Kamu mau angkat jadi berapa persen nih harganya? Ini penting. Ini contoh atau simulasi nih. Ceritanya kita mau jual barang, jumlahnya 120.000. Nah, kita mau markup atau menaikkan produk kita 300%. Perhatikan di angka ini. Modalnya tadi 120.000. Kalau dia sampai diskon 70%, kamu masih punya keuntungan nggak? Masih. Ini biasanya nih barang-barang yang ada di pasaran seperti Matahari,
Starter itu memaknanya menaikkan harganya kurang lebih 300%. Kenapa harganya bisa kok mahal banget ya? Coba lihat barang-barang barunya, harganya mahal ya, tapi nanti barang itu setelah setahun, 6 bulan mungkin, atau nanti kan mulai di diskon tuh, diskon sampai harganya misalnya diskon 70%, tinggal 192.000, tapi dia masih punya keuntungan. Masih untung ya kita ya. Jadi kalau mau di matahari ya, jangan berpikir ini punya apa, dia punya keuntungan dari mana ya, diskon sampai 70%, karena dia memakatnya tinggi, menaikkan harganya tinggi. Kenapa sih harus dimakan sampai 300%? Risiko yang ditanggung brand ada. Pertama, barang yang diproduksi umumnya tidak jual habis 100%, jadi barang itu nggak langsung habis semua 100%. Kalau barangnya cuma laku 50% aja, kamu udah punya keuntungan tuh kalau di harga normal ya, karena tadi keuntungan kamu 134%. Iya nggak? Ini kalau kita naikin 200%. Ya. 300% itu 3 kali biaya modal. Di angka 70%, kalau diskonnya udah punya untung nggak? Kalau modelnya 120.000, enggak punya untung. Ini diskon 70%, mereka udah nggak punya untung. Harga jualnya itu ada 360.000, PPN-nya 36.000, karena PPN-nya 10%, dia di harga normal punya keuntungan 76%. Tapi kalau sudah di diskonnya 70%, 50%, 20% gitu ya, mereka tuh rugi 13,6%. Tapi 13,6% ini bisa ditutupi di keuntungan ini. Kalau barangnya banyak dijual di sini atau laku di sini, otomatis itu tutup. Ya nggak? Iya. Karena misalnya 80% barang kita dijual di harga normal, dan otomatis sudah tutup. Jadi barang tuh nanti mau didiskon 90%, 50%, 40% juga nggak jadi masalah, ya nggak? Karena kita sebetulnya sudah tutup, modalnya udah oke. Sekarang lihat, kalau cuma dinaikkan atau di up 100%, Ya, di kolom diskon. Di diskon 50% tuh harganya udah sama dengan harga modal. Ya. Apalagi di diskon 70%, dia udah nggak punya keuntungan sama sekali. Lihat nih analisa keuntungannya. Di diskon 70% aja mereka udah harus rugi 5,5%. Apalagi di diskonnya sampai ke 70%. Diskonnya hampir 50%. 42% ya. Padahal di harga normal mereka cuma punya keuntungan 17%. Nggak bisa nutupin yang sana nggak? Makanya kalau barang-barang itu kenapa harus dimakannya tinggi? Dengan sistem langsung atau mandiri? sama nih, biaya modalnya sama-sama 120%. Kita lihat analisa keuntungannya. Di harga normal mereka punya keuntungan 80% karena mereka nggak perlu bayar komisi. Ya, karena kan langsung kita punya terlaku. Jadi keuntungan itu semua untuk si pemilik barang. Jadi kita punya toko ya untuk kita. Itu mau kita tuh kalau misalnya kita jual harga normal tentunya 80%. Tapi kalau kita punya program diskon 50%, kita minus 10%. Dan kita udah nggak punya keuntungan, tapi nggak minus 10%. Ya, makanya harus banyak dijual di harga normal. Tapi resikonya lebih kecil gitu ya, udah dipandang lagi. Oke, sampai sini paham nggak? Jadi kenapa sih kok barang di Matahari harganya lebih mahal ya Bu? Terus kayak gitu doang Bu, harganya bisa 300.000 gitu ya. Menurut saya kalau beli atau bikin barang itu paling cuma 100.000 pasti ada untungnya saya. Jadi tahu nih ya, kenapa penentuan harga jual, penetapan harga jual itu harus diperhatikan. Bukan cuma untungnya 30% aja Bu, nggak usah mahal-mahal lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjual sebuah produk, harus perhatikan dulu. Kita harus banyak menganalisa sistem penjualan apa yang kita pakai, ya kan? Terus nanti barang kita tuh kita mau punya keuntungannya berapa. Ingat, kalau baju tuh nggak kayak makanan. Kalau makanan kan harus laku ya. Terus kalau kecuali makanannya memang yang awet gitu ya. Tapi juga nggak bisa lama-lama pakai baju. Tuh baju kita banyak tuh tahun-tahunan, nggak masalah ya, selalu dimakan rayap kan gitu. Terus ya kalau misalnya mau ada bazar lagi, keluarin produk lagi gitu kan, supaya yang sama. Oke? Jadi ini yang harus kamu perhatikan.
Kamu ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Berdasarkan kelompoknya ya. Ya. Sudah punya tabnya masing-masing? Sudah. Boleh dibuka tabnya? Silakan dibuka tabnya. Kamu masuk ke classroomnya. Di sini ada dua yang harus kamu diskusikan. Yang pertama tentang sistem penjualan, yang kedua tentang penetapan harga jual. Sistem penjualan. Jadi di sini ada gambar, ada nomornya. Nanti kamu pilih. Sistem penjualan ini tuh sistem penjualan mana yang masuk dalam sistem penjualan mandiri, mana yang termasuk dalam beli putus dan konsinyasi. Bisa dilihat dari kriteria yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau di sini bentuknya kriterianya. Ada kriteria-kriterianya, kamu nanti masukkan ke dalam sistem penjualan. Kalau misalnya yang nomor 1 tuh pembeli produk, itu masuknya kriterianya di sistem penjualan apa sih? Nah, yang tabel kedua, kita akan menganalisa atau menelaah tentang kebutuhan biaya. Di sini, di langkah-langkah pembelajaran, di langkah pengisian LKPD yang warnanya nggak? Udah jelas nggak di langkah-langkahnya? Paham? Jelas ya? Ya, silakan bekerja. Coba Nek, perhatikan dulu Nek. Perhatikan ya. Kalau misalnya tadi harganya 80.000, kamu mau naikkan ke 300%, berarti dia di markupnya seharga akan kayak 3 berapa? 240.000. Jadi keuntungan kita kalau harganya harga normal 134%. Berapa tuh 134%? 107.200. Jadi sistem penjualan tuh gak cuma yang 3 tadi ya. Sistem penjualan di pasaran tuh banyak. Saya ambil 3 yang kira-kira tuh lebih dekat sama kamu. Misalnya kalau kamu pergi ke Matahari, terus barang-barangnya itu bukan cuma barangnya produknya Matahari semua ya, tapi banyak barang konsinyasi, jadi atau titik jual, gitu ya. Terus ada juga dia produk-produk yang dia diputus terus dia ganti label. Oke, perhatikan. Sudah selesai semua. Kita langsung mulai diskusi dari materi atau materi yang pertama. Gambar yang mana aja sistem penjualan? Ayo. Sistem penjualan langsung atau mandiri itu nomor 1, 5 sama 9. Nomor 1, 5, dan 9. Terus untuk sistem beli putusnya itu 6, 11, 7, 2 sama 8. Terus yang satu lagi? Terus yang konsinyasi nomor 3, 4 sama 10. 3, 4, dan 10. Untuk penetapan harga jualnya kita markup ke 150% dikali 2,5. Berapa kali biaya modal? 250%. 2,5. 2,5. Harga normalnya di
200.000. Kalau kita naikin 150%. Iya. Terus kalau misalnya diskon 20% jadi 160.000, di diskon 30% jadi 140.000, diskon 50% 100.000, dan diskon 70% jadi 80.000. Analisa keuntungannya. Analisa keuntungan, harga retailnya ini kalau harga normal 200.000, diskon 20% 160.000, diskon 30% 140.000, diskon 50% 100.000, diskon 70% 80.000. Kalau ada biaya PPN 10% jadi 20.000, diskon 20% 15.000, diskon 30% 14.000. Untuk hasil analisanya, sistem penjualan konsinyasi dengan harga jual 2,5 kali biaya modal, pemilik barang menanggung kerugian pada saat diskon 50% ke atas. Pada saat barang diberikan diskon 50%, kerugian yang dialami sebesar 10%. Oke, baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, apa yang dimaksud dengan harga jual retail dan perbedaannya sama harga jualnya? Tentunya harga jual itu tuh nggak ada harga jual itu apa sih, Bu? Nggak ada. Tapi itu biasanya harga yang coba dibuat oleh si pemilik produk gitu ya, produk-produk retail, produk-produk barang untuk ditetapkan sebagai harga jual gitu. Jadi kalau bagaimana cara menghitungnya? Seperti tadi, misalnya tentukan biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, terus kita makan. Apa bedanya dengan harga net? Coba. Tadi kalau harga net kita sudah potong harga yang sudah kita tetapkan, sudah kita potong dengan pajak atau PPN. Jadi kalau orang bilang ini udah net, berarti dia sudah potong pajak. Oke ya? Jelas penjelasan saya? Baik. Kamu sudah berdiskusi, sudah banyak memberikan dapat informasi terbaru ya. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil di pembelajaran hari ini adalah apa aja juga? Bisa menghitung harga jual. Jadi kita menghitung harga jual dengan sistem penjualan. Terus apa lagi? Selain kita bisa ngitung harga jual atau menetapkan harga, mungkin kamu jadi tahu langkah-langkahnya ya sebelum kita mau menetapkan harga. Apa sih yang jadi poin penting yang harus diperhatikan gitu kan? Oh, kita mau markup berapa sih si produk yang kita punya ini? Gitu. Oh, nanti kalau misalnya harganya atau produk ini kayaknya bakal laku di pasaran, artinya nanti di harga-harga normal dia akan terjual lebih banyak. Nanti saya bisa, makanya kalau misalnya di Matahari atau di mana kamu lihat diskon 50 plus 40 atau 50 plus 50 gitu ya, jangan bilang dia nggak punya untung, dia tuh udah punya untung ya, itu namanya promosi. Jadi nanti diselipkan, memang barang-barang lama dikeluarin misalkan gitu ya, tapi misalnya ada promosi lagi produk baru, ini bentuknya baru tapi ternyata harganya beda. Oke, baik. Nah, kita sudah bisa menyimpulkan. Semoga pembelajaran ini bisa membawa manfaat buat kamu. Untuk kegiatan evaluasi, nanti di rumah kamu bisa buka classroom-nya, bisa dilihat di situ ada evaluasi tentang penetapan harga jual. Bisa kamu kerjakan, perhatikan pengerjaannya hanya dapat dilakukan 1 kali, waktunya hanya 1 jam atau 60 menit. Jadi kerjakan betul-betul, baca tulis soalnya, dianalisa dengan betul. Jadi karena ini berhubungan dengan angka, jangan salah hitung. Jangan salah menghitung, karena kamu 1 kali salah nanti terus-terusnya salah. Materi kita minggu depan adalah kita akan coba menghitung produk kita, akan kita gunakan berapa harga yang cocok untuk produk yang kita jual. Jadi siap-siap biaya-biayanya, terus kamu tetapkan bahwa punya keuntungan berapa persen dengan sistem penjualan apa yang kamu pakai. Baik, kita akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang akan pimpin doa? Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baik kita berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.